Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Lutfiah dengan NIM 2009730 dari Prodi Keperawatan A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Perspektif Masyarakat terhadap penggunaan bahasa campuran Inggris Indonesia di kalangan generasi milenial. Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa campuran Inggris Indonesia di kalangan generasi milenial. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui wujud campur kode dalam bahasa campuran Inggris Indonesia, faktor-faktor pendorong penggunaan bahasa campuran di kalangan generasi milenial, dan pandangan masyarakat dalam menilai fenomena bahasa campuran Inggris Indonesia. Bahasa selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan, di zaman sekarang ini, bahasa dapat menentukan dari mana seseorang itu berasal. Sebuah fenomena yang menarik yang terkait di Indonesia adalah tren bahasa anak Jakarta Selatan yang merupakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dan bahasa ibu ketika berkomunikasi di kalangan masyarakat dapat dikaji sesuai pilihan bahasa yang digunakan. Sumarsono mengatakan ada 3 jenis pilihan bahasa yang dikenal dalam kajian sosiolinguistik, yaitu campur kode, alih kode, dan variasi dalam bahasa yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari alih kode, campur kode, dan variasi bahasa. Alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya partisipan lain. Sedangkan campur kode adalah penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, dan sapaan. Sedangkan menurut Ohoy Butun, variasi bahasa merupakan perubahan atau perbedaan yang dimanifestasikan dalam ujaran seseorang atau penutur-penutur di tengah masyarakat bahasa tertentu. Jika dilihat dari kajian sosiolinguistik, fenomena bahasa campuran Inggris dan Indonesia di kalangan anak Jakarta Selatan merupakan salah satu bentuk dari campur kode. Karena penutur menggunakan bahasa asli dan bahasa tersebut kemasukan unsur-unsur bahasa lain. Wujud campur kode yang digunakan melibatkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan penyisipan unsur kata, frasa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Seperti kata literally, which is, honestly, prefer merupakan yang sering digunakan dalam proses campur kode. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dijadikan sebagai bahan pembanding dan bahan literatur bagi peneliti. Di antaranya adalah yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Atik Mustikawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2015 dengan judul Alih Kode dan Campur Kode Antara Penjual dan Pembeli. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Diah Atik Mustikawati dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan penggunaan jenis bahasa dalam fenomena campur kode dan alih kode. Penelitian terdahulu memakai objek penelitian berupa penjual dan pembeli, sedangkan penelitian ini memakai objek generasi milenial. Adapun penggunaan bahasa dalam mencontohkan wujud alih kode dan campur kode, penelitian terdahulu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penelitian ini membahas tentang fenomena alih kode dan campur kode saat kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, serta faktor penentu alih kode dan campur kode dalam kegiatan jual beli. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnamasari, mahasiswi Universitas BSI Jakarta pada tahun 2018 dengan judul Tren Bahasa Anak Jakarta Selatan. Penelitian ini membahas tentang tren bahasa anak Jakarta Selatan yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, serta contoh kosakata dari bahasa Inggris yang sering dicampurkan dengan bahasa Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu
penelitian terdahulu tidak mengaitkan fenomena dengan teori campur kode, sedangkan dalam penelitian ini mengaitkan fenomena teori campur kode. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rengki Afria, mahasiswa Universitas Jambi tahun 2016 dengan judul penelitian Peristiwa Tutur, Campur Kode, dan Alih Kode antara pedagang dan pembeli di Pasar Tanjung Bajur, Kota Sungai Penuh. Penelitian ini membahas tentang peristiwa tutur, campur kode yang dilakukan oleh pedagang dan pembelinya, serta faktor-faktor pendukung terjadinya peristiwa tutur dan campur kode. Perbedaan penelitian dahulu dan penelitian ini terdapat dalam jenis bahasa yang digunakan dalam proses campur kode. Penelitian terdahulu menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai bahan tulisan yang menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap suatu fenomena di Indonesia, khususnya terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya bangsa yang akan terus berdampingan dengan eksistensinya di kancah nasional dengan bahasa daerah lainnya maupun dengan bahasa universal. Penggunaan bahasa seseorang dapat mencerminkan kebudayaan mereka. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, seringkali terjadi proses akulturasi dan asimilasi di suatu lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi bahasa di lingkungan tersebut. Munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa universal yang digunakan oleh berbagai negara di dunia, mendorong setiap individu di belahan negara mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang dalam penggunaannya dicampur adukan dengan bahasa ibu di setiap negara termasuk Indonesia. Menurut Baker dan Moss pada tahun 1994, bahasa campuran adalah bahasa dengan sistem tata bahasa dari suatu bahasa dan kosakata lain. Semakin berkembangnya macam-macam bahasa di dunia menunjukkan kreativitas seseorang dalam bertutur kata sekaligus membantu keragaman bahasa yang ada. Bahasa campuran Inggris-Indonesia sering dipakai oleh generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur kode yang digunakan dalam bahasa campuran Inggris-Indonesia menggunakan peminjaman kata asing dan menyelipkan frasa kata asing dalam bahasa Inggris. Faktor pendorong generasi milenial menggunakan bahasa campuran Inggris-Indonesia terbagi dua. Yang pertama, pengaruh dari luar seperti globalisasi, teknologi, media sosial, lingkungan, dan pengaruh dari dalam seperti adanya rasa ingin up to date dalam diri individu. Yang kedua, masyarakat menilai fenomena bahasa campuran Inggris-Indonesia memiliki dampak positif yang dominan daripada dampak negatif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.